Oke, Ibu-ibu, ada waktu 20 menit lagi, Ibu ya. Ya Pak, siap Pak. Oke, ya silakan aja dulu. Oke. Yang kan banyak sekali. Coba kita bilang populasi adalah suatu objek dalam satu penelitian. Objek pusat perhatian dalam satu penelitian itu. Nah, tapi kalau kita penelitian dengan menggunakan populasi itu mungkin memakan waktu, memakan tempat yang cukup banyak, ya, biaya cukup besar dan segala dan sebagainya. Nah, tidak mungkin kita meneliti itu semuanya kita ambil sebagai populasinya, kita teliti. Misalkan kita meneliti karyawannya ada 500 orang. Bagus memang kalau ada waktu ketetapan kecepatan 500 yang kita teliti. Tapi karena keterbatasan waktu dan biaya, maka tak semuanya kita ambil. Timbullah kalimat sampel. Nah, sampel itu bagian daripada populasi. Nah, sampel yang bagaimana? Sampel yang harus representatif. Kalau nggak representatif, tak bisa. Nah, jadi dia mewakili dari populasi. Nah, contoh representatif ini gampang aja, Bapak Ibu sekalian. Misal ada satu gelas. Nah, terus gelas teh manis benarnya atau teh manis gelas. Nah, berarti populasinya teh manis gitu misalnya. Nah, kita mau ngeliat orang apakah itu benar teh manis? Kata orang ini teh manis. Nah, kita mau ngetes apa benar nggak teh manis? Nggak mungkin kita ngetesnya, mengambilnya itu kita teguk semuanya. Nah, kita ambil satu sendok, kita cicipi, ternyata manis. Maka ia representatifnya mewakili daripada yang dalam itu. Yang satu sendok kita ambil manis, itu mewakili yang dalam gelas. Berarti dalam gelas itu semuanya manis. Yang satu sendok kita ambil itulah apel. Yang representatif mewakili daripada yang ada dalam itu. Nah, jadi nggak sembarangan. Sama juga seperti ini ngambil-ngambil. Nanti ada ketentuannya, banyak rumus. Nah, tidak ada suatu akutan pendapat ahli tentang penarikan sampel. Nah, sebagaimana mudahnya terserah pendengar pendapat. Misalkan ini ada dari kalimat Suarsimi Harikunto, Suarsimi Harikunto. Dia mengatakan bahwasanya apabila populasinya di atas 100, maka sampel boleh diambil 5%, 10%, 15%, dan seterusnya. Nah, jadi kita boleh untuk kutip itu. Nah, berdasarkan pendapat di atas, maka dalam penelitian ini sampel diambil 15%. Itu boleh, silakan aja. Nah, tapi dalam mengambil nanti harus yang representatif. Nah, tidak ada pilih-pilihan. Sama kayak narik jula-jula. Jula-jula kan gitu. Saya mengambil jula-jula siapa yang dapat ditarik. Itulah random sampling. Tanpa ada pemilihan apapun. Nah, gitu ya. Jadi ini populasinya sudah, ya populasi dan sampel. Jadi kalau di kualitatif itu jarang menggunakan populasi dan sampel. Nah, jarang. Jadi nanti kalau ada yang kekeliruan atau ada yang mau ditanya beban di kepala, diskusikan ya Bu Deborah ya. Memang kejadian untuk statistik kita diskusikan. Nah, baik berikutnya inilah nih, ini contoh tadi temanis tadi nih. Ya, ini. Ini tadi contohnya. Anggap aja populasi teh manis. Nah, ini sampel, sampel ini bagian daripada populasi. Nah, dan pula populasinya lain, sampelnya lain. Itu banyak terjadi gitu. Nah, dia harus sama gitu. Nah, ada beberapa tekniknya. Nah, teknik sampling ini itu terserah aja di PPS, di BPS, Biro Pusat Statistik. Apa yang saya diambil sampingnya? Kalau di BPS itu karena dari pusat ya Pak ya. Jadi dibuat dulu klaster gitu.
Ada Nah, maka klaster-klasternya per berarti daerah. proporsional kan? Proporsional, klaster Iya, dari klaster habis klasternya. nasional. Habis itu Ya, baru kita random sampling gitu. enggak. Jadi memang harus ada juga Betul. klaster-klaster masyarakatnya atau Nah, wilayah gitu supaya memang seperti yang mau dia bilang berdasarkan wilayah, spesifik, berdasarkan iya. kriteria banyak, banyak Dan karena kriterianya Bu sampel itu Dumbo, kan ya. Pak, iya, iya harus karena kan Banyak sampel itu kriterianya bisa Bu Deborah mewakili ya. banyak Pak, karena satu sampel itu bisa mewakili ribuan bahkan jutaan Pak. Jadi memang Iya. harus pada saat mencari sampel Tempat tinggal, berdasarkan umur, berdasarkan pekerjaan, kan banyak itu gitu. Nah, tapi kalau kerjaan dari Biro Pusat Statistik itu jarang mengambil sampling, apalagi dia survei. Ya. Sensus, maaf. Sensus itu tak perlu sampel. Ya, Bu Deborah. tidak Pak. Kalau sensus itu semua objek harus didata Nah, maka tak tidak perlu boleh ada sampling kan? ketinggalan ya tidak boleh ketinggalan satupun Iya, tak makanya kita bisa pun. hanya Makanya kepada 3 sensus saja Pak di Indonesia saat ini sensus penduduk sensus Indonesia dan sensus pertanian selebihnya survei Pak. maka sensus itu salah satu teknik sensus itu tidak mengenal sampel sensus. Sensus semua populasi itu sebagai sampel. Nah, sensus penduduk, sensus pertanian, ada sensus ekonomi. Nah, ada sensus pendidikan misalkan jenjang pendidikan semua bukan semua kena. Nah, jadi memang agak mudah karena nggak perlu kita pakai random sampling, nggak pakai apa, tapi kerjaannya cukup lama. Nah, tapi kalau ada program itu sebentar program. Nah, ada teknik samplingnya, ada yang random, ada yang proporsional. Ini proporsional berdasarkan strata random sampling. Nah, ada klaster-klasternya gitu ya, berarti ada klaster areanya apa gitu. Nah, jadi ini semua digunakan. Nah, kita dalam penelitian tak perlu semuanya ini. Nah, masuk. Misalkan macam kita buat tadi di Biro Statistik, itu semua sampelnya ada yang random sampling, proporsional statistik random sampling, ada disproporsional statistik random sampling, ada klaster berdasarkan area, berdasarkan umur, berdasarkan pendapat, semua diklasterkan. Kenapa ini? Ini tujuannya untuk mempermudah pengambilan sampel. Nah, gitu ya, ada berdasarkan itu. Jadi dia nggak keliru lagi, nggak bercampur aduk lagi dia gitu. Nah, kita pisahkan ya. Nah, gitu itu pengertiannya. Eh, nih tekniknya. Kalau non problem sampling tidak pakai sampling. Ya, biasanya ini kalau tidak pakai sampel ini itu reducing ya kualitatif. Dan ini bisa digunakan. Kalau sampelnya populasi nggak jelas, ya pakai ini. Kalau populasi nggak jelas gitu. Nah, sampling sistematis, sampling kuota berdasarkan kota gitu kan itu ya pendapat dia. Ada sampling eksidental, proportif sampling, sampling jenuh, snowball sampling. Nah, saya mau lihat nomor 3, sampling eksidental atau eksidental. Sebenarnya kalau penelitian-penelitian yang tentang ini tentang sesuatu perusahaan hotel ya, tentang hotel, pengunjung hotel. Bagaimana kualitas hotel itu terhadap pengunjungnya gitu. Nah, pengunjung hotel ya. Kepercayaan kenapa orang suka di hotel tersebut? Kenapa orang ramai di hotel tersebut? Apakah pelayannya? Nah, kita kan pada siapa kita tahu? Kita nggak tahu populasinya. Yang jelas populasinya setiap orang yang berkunjung di hotel tersebut. Nah, sampelnya namanya sampel eksidental. Apa sampel eksidental? Sampel yang diperoleh pada saat penelitian berlangsung. Sampel yang digunakan atau diperoleh pada saat penelitian berlangsung. Nah, kita mau
melihat tanggapan masyarakat tentang suatu kebijakan misalnya di hotel tersebut. Nah, sebagai sampel pada hari Minggu ini, misalnya hari Sabtu ini. Nah, hari Sabtu inilah sampelnya. Berapa orang nginap hari Sabtu itu sebagai sampel. Pada saat kita melakukan penelitian itu sampelnya. Nah, populasinya siapa? Populasinya seluruh orang yang menginap. Nah, jadi kalau pada saat hari Sabtu ini cuma dapat 10 orang yang menginap, 10 orang sebagai sampel. Karena sampel eksidental, sampel yang dilacari, yang digunakan pada saat dilakukan penelitian. Itulah eksidental. Kepuasan pelanggan. Ada yang nanti mengambil judul kepuasan pelanggan tentang produk atau apa gitu. Kita nggak tahu siapa pelanggan kita ya kan? Kan nggak tahu siapa pelanggan kita. Nah, tapi pada saat kita melakukan penelitian, jumpa pelanggan itulah sebagai sampel. Itu namanya sampel eksidental gitu. Nah, itu banyak digunakan untuk kepuasan pelanggan, kepuasan produk, kepuasan kebijakan suatu peraturan di perusahaan. Nah, itu pakai sampel eksidental. Nah, purposive sudah jelas, sampel jenuh tuh jenuh, udah nggak ada lagi, ambil semuanya, jenuh dah. Kan udah jenuh kan, sampai jenuh. Ada sampai jenuh dan snowball sampling. Oke. Ini menentukan jumlah sampel. Terserah aja gitu. Karena kita belajar teori, kita ikutin teori. Nah, pada dasarnya terserah saja gitu. Nah, jumlah sampel yang 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah populasi. Misal, kita nggak usah pakai sikit. Cuma ada 50 orang. Cuma ada 50 orang aja karyawannya. Udah, kita ambil aja 50-50-nya. Jadi penelitian populasi namanya. Jadi menjadi penelitian populasi. Kenapa? Populasinya dianggap sebagai sampel. Nah, dipilih populasi. Itulah namanya jumlah sampel yang 100% mewakili populasi adalah sama dengan jumlah populasi. Maka disebut penelitian populasi. Karena sampelnya sebanyak populasi gitu. Nah, contoh lagi karyawan di suatu perusahaan cuma 20 orang karyawannya. Populasi kita 20. Nah, sampel kita juga 20. Nah, jangan lagi dia dikutip lagi dikutip lagi sampel. Nah, saya sambung tadi pernyataan Sulastri Merikunto. Apabila sampelnya di atas 100, populasi di atas 100, maka sampel boleh diambil 5%, 20%, 5%, dan seterusnya. Dan apabila sampelnya di bawah 100, populasi di bawah 100, maka diambil seluruhnya sebagai sampel. Nah, itu ada kalimat seperti itu. Itulah namanya penelitian populasi. Oke. Makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan semakin kecil. Nah, jelas itu jelas. Semakin banyak sampel kita, semakin baiklah penelitian kita. Tingkat kesalahan semakin kecil. Ya, peluang kesalahan semakin kecil. Kenapa? Karena sebagian kita ambil sebagai kita teliti gitu. Dibandingkan misal tadi ada 200 orang, ada 100 orang, 100, kita ambil 10%. Berarti kan 10 orang kan kita ambil sampelnya. Benar. Kenapa? Karena ada pendapat. Berdasarkan pendapat Sulastri Merikunto, apabila sampel di atas 100, maka populasi di atas 100, maka sampel boleh diambil 10%, 20%, 5%, sebagainya. Nah, dari 200 aja kita ambil 10% dari 20. Artinya apa? 200 kita ambil 20, sah. Tapi hasilnya belum tentu terbaik. Karena ada 180 lagi yang tidak kita kutipkan gitu. Nah, tapi kalau kita dengan rumus, itu ada pula mendekati 200, itu mungkin peluang kesalahannya itu semakin kecil. Kenapa? Dia sudah mendekati populasi. Nah, berikutnya ukuran sampel itu ditentukan oleh tingkat homogenitas populasi. Dia harus homogen. Kalau heterogen mana bisa kita ambil sebagai sampel. Itu maka ada klaster ya Bunda Buraya, klaster atau bagian-bagian supaya apa? Supaya homogen. Jangan kalau heterogen itu kita masukin ini tapi masuk yang lain lagi. Namanya heterogen. Nah, kalau homogen dia sama semuanya, gampang kita menarik sampelnya. Hasil juga memberikan hasil yang terbaik. Nah, itu maka dibuatnya
populasi harus homogen. Kalau nggak homogen itu agak susah, pada dipilah-pilah. Nah, memang orang statistik udah tahu itu statistik. Kalau udah heterogen, nah maka dia akan agak lama kerjaannya. Nah, kalau sudah tentukan sampelnya, kerjaan selanjutnya lebih mudah karena sudah ada program. Nah, oke. Ini kita ini potong aja, kalau nggak ngerti potong aja. Nah, kalau nggak ngerti potong aja, diskusikan. Nah, ini tadi ini yang tadi ini sebelum tadi ini ya. Nah, jika populasinya homogen, cara menentukan sampel dapat menggunakan tabel dan nomogram. Kalau homogen tinggal pilih aja, orang sama kok semuanya, nggak susah. Ada tabelnya, ada nomogramnya. Dia gini kotak ditarik lurus gini, ya mungkin di statistik ada itu tarik lurus gini, mana yang tepat lulusannya itulah sebagai sampelnya. Nah, itu cari aja semuanya itu. Nah, ada krizi persen survei Bapak Ibu, kita ambil survei pilkada di Batam. Itu kalau tingkat kesalahan di sini alfa ya, alfa. Alfa itu tidak kesalahan. Nah, tapi dalam survei namanya margin error. Dalam survei namanya margin error. Alfa itu margin error. Kalau margin errornya kita ambil 4%, 4%, itu sampelnya sudah ditentukan 400-an itu. Udah ada ketentuan 400. Berapapun jumlah penduduknya, tetap 400. Kalau margin errornya 4% misalkan. Nah, kalau margin errornya 2%, itu sampelnya 600-an gitu. Nah, berapapun jumlah penduduknya 2 juta, bisa kita ambil 600. Kenapa? Berdasarkan margin error. Makanya lembaga survei, lembaga survei, sebelum dia mengumumkan hasil, dia ceritakan dulu, ini hasil kepercayaan dengan margin error sekian. Nah, margin error itu tidak kesalahan. Nah, sampelnya kita. Nah, itu. Nah, tapi di sini di antara kesalahan itu alfanya 5%. Kenapa alfanya tidak ada 100%? Paling tinggi 1%. Nah, kenapa nggak ada 100% alfa? Nah, karena tingkat kepercayaan orang itu tidak 100% ada. Ada orang tingkat kesalahan itu tidak 100%. Tingkat kepercayaan, tingkat kesalahan itu tidak ada 100%. Sama Tuhan pun ada orang nggak percaya 100%. Nah, makanya alfa itu 99%. Nah, tapi di sini saya tambahkan lagi, tingkat kesalahan atau alfa itu maknanya, kenapa dibuat ada 5%, 1%? Yang 5% itu sama dengan 95% sama nilai tabelnya. Jumlah sampel sama. Nah, untuk ilmu-ilmu sosial itu sering biasa digunakan alfanya 5%. Tapi untuk eksakta, khususnya kedokteran, alfa itu diambil 1%. Nah, karena maknanya kalau 1% dari 100 yang dicobakan ada satu kesalahan, itu wajar. Itu maknanya. Kalau 5%, nah dari 100 orang ada 5 yang salah. Contoh, ada obat penyakit ini, ada obat merek A. Kalau kita tidak percaya kita terhadap obat itu 5%, berarti dari 100 orang meminum obat itu hanya ada 5 orang tidak sembuh. Nah, nggak mau dibeli orang itu. Atau dokter ahli operasi, ahli bedah, kepercayaan kita kepada dokter itu 5%. Berarti dari 100 orang yang membedah, ada 5 orang yang gagal. Kalau nggak mau lagi. Maka dokter itu 1%. Dari 100, satu yang gagal wajar. Kalau 5 itu nggak wajar. Makanya di kedokteran itu kebanyakan alfanya 1%. Itu maknanya. Nah, ini ada beberapa pendapat, krizi itu 5%. Nah, 5% dengan 95% sama. 1% dengan 99% sama. Nilai tabelnya yang sama, nilai tabelnya. Nah, kenapa? Ada tabel dibuatnya 5%. Atau ada buatnya nggak 5%, tapi 0,05. Nah, sama itu. Ada tabel dibuatnya 95%. Sama itu. Jadi 5%,
sama dengan 95%, sama dengan 0,05, sama dengan 0,9, sama semuanya itu nilai tabelnya gitu. Ini yang di si Harry King menentukan sampel tidak hanya didasarkan atas kesalahan 5%, tapi bervariasi sampai 50%. Dan jumlah populasi paling tinggi hanya 200. Nah, itu sudah ada tadi. Dan ini yang dari Harry King, tapi dari Suarsi Merikunto, itu apabila di atas 100 populasinya, sampel boleh diambil 5%, 10%, 15%, 20%, terserah bagaimana. Nah, dan ini cara pengambilan tidak pernah salah, asal ada teorinya, ada pendapat ahlinya, gitu. Ada yang mau tanya tentang populasi sampel ini sebelum kita lanjutkan? Silakan kalau ada yang mau tanya silakan sebelum kita lanjutkan. Jaga-jaga dulu mau baterai. Oke, nah kita lanjutkan. Inilah tadi eh tadi. Nah, ini tabel ini adalah bentuk tabel determinan random sampling, memilih sampel berdasarkan populasinya gitu. Nah, ini dah populasi 30 bisa sampelnya bisa 28. Pakai ini nggak boleh asal ketentuan. N itu ya jumlah populasinya, S sampel. Nah, jadi nggak mesti harus nggak mesti harus cari. Nah, kalau malas mencarinya boleh. Ini sah ini kalau pakai ini boleh, sah ini, pakai ini aja sah, asal ada ketentuan. Nah, pakai ini juga boleh. Nih rumus. Ada pakai selopin juga boleh, selopin. Pakai saus itu juga boleh. Nah, ini pakai selopin. Nah, ini sampel sama dengan N besar kurang ND kuadrat tambah 1. D ini presisi yang ditetapkan, misalkan 1% presisi kita, atau 0,5%. Nah, tadi ini tergantung kita aja, ini presisi tergantung kita berapa mau kita ambil D-nya, 5% atau 1%. Nah, N ini apa? N ini populasinya. Ini populasi. Nah, dari ini sampelnya. Pakai ini juga boleh. Nah, misal, kalau kita ambil, coba kita hitung dulu, coba ini, coba. Kalau populasi 30. Kalau 30 berapa kita ambil? Coba kita hitung 30. Berarti 30 apanya 0,01. 30 0,01. Coba 0,01 berarti 0,01 0,01. Tiga 30 bagi 3 gitu kalau kita ambil gitu. Nah, 29 koma ini. Nah, kalau 30 bisa 28, 29 gitu. Itu cara mencarinya. Nah, coba kita ambil 35 dengan 0,01. Nah, 0,01 0,01 pangkat 2. Nah, kali 30 kali 35. Nah, tambah 1,035. Nah, kita ambil 35 dibagi 1,0035. Nah, 34 sekian. Nah, ini mendekati.
Jadi boleh-boleh aja ini beda pakai. Tapi nah ya pakai rumus juga boleh. Ini. Nah ini tergantung kita gitu. Nah atau ada rumus lain. Nah ini boleh begini rumus lain. Rumus lain, sampelnya ini. Nih. Nih, tentukan berapa jumlah sampel, jumlah penerima anemia 150 orang. Tingkat presisinya 10%, 0,1. Nah, jadi kalau kita buat 0,1, kena misal kita lah tadi 150, kita pakai tadi. Kita pulang lagi 0,1 kali 10% kali 0,1 kali 150, 1,5. Kita buat eh 150 bagi 1,5. 100 dapat sampulnya. Nah, boleh 100. Nah, kalau pakai rumus tadi, ya 10% kan 0,1 Bu ya, ya kan? Satu. Nah, kalau tidak presisi 5%, nah cari gitu. Kalau tidak presisi 5%, 5% berarti 0,05. Tadi 0,1. Nah, tadi 0,1. Nah, 0,1 kali 0,1 kali 150. Tambah 1 tadi lupa, tambah 1 2,5. Berarti 150, kita ulang lagi. 150 dibagi 2,5. Nah, dapat 60 sampelnya kalau memang itu. Nah, oke. Itu cara Pak ini penggunakan pakai rumus tadi, pakai ini yang pakai rumus ini, pakai ini. Nih. Nah, oke. Jadi nggak usah, terserah aja mau pakai rumus, mau pakai tabel, mau pakai ketentuan lain silakan. Oke, ini ada skala pengukuran. Nah, ini kita agak belajar statistik lah sedikit ini. Nah, nominal, ordinal, objektif gitu. Nah, tapi sebenarnya sama aja. Ada skala. Skala nominal itu apa? Untuk pengumpulan data, untuk pembuatan angket. Nah, karena dari skala nominalnya kita buat angketnya gitu. Skala nominal adalah dilakukan dengan memberi nama, membuat kategori dan menghitung faktor dari objek. Nominalnya apa? Mungkin jenis kelamin, ya kan? Itu nominal. Atau berdasarkan pendidikan, nominal. Atau berdasarkan pekerjaan, nominal. Jadi ada ketentuannya. Jadi ada labelnya apa. Nah, rata-rata kalau di Biro Pusat Statistik, BPS pakai skala nominal ya Bu ya, Bu Deborah ya. Ya, pakai skala nominal. Kenapa? Berdasarkan kriterianya gitu, apa gitu. Nah, nah, tentunya ada skala ordinal, berjenjang atau suatu objek lebih atau kurang yang lain mempunyai jarak yang tidak sama. Prestasi kerja, teladan, dua, nah gitu. Contohnya prestasi kerja, prestasi kerja kan nggak tentu. Nah, tingkat kemampuan seseorang, nah itu semuanya nominal, ya ordinal. Nah, ini dia nih, laki-laki, perempuan. Nah, skala ini skalanya filsuf skalanya gitu. Ada bakminya, godok, goreng, permintaannya. Nah, jumlah keluarga, laki-laki, ada yang suka bakmi, ada yang digodok, ada bakso, ati. Kalau perempuannya itu bakminya digoreng, baksonya urat, bakso urat misalkan. Nah, kalau ini dia skala ordinal. Sementara skala nominalnya. Sementara ordinal ini ada kriteria jenjangnya. Nah, ini. Juara 1, 86, juara 2, 82, juara 3, 80. Ada skala ketentuannya gitu. Nah, itu namanya ordinal. Nah, kalau tadi nominal gitu ya. Oke.
yang kayak nilai nol mutlak. Tidak boleh ada angka nol. Interval itu tidak boleh nol. Nah, contoh, pernah buat waktu di SMA atau S1, membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, itu pakai skala interval. Distribusi frekuensi. Data mentah dibuatkan dalam bentuk data kelompok. Nah, biasanya kalau tujuan membuat distribusi frekuensi itu adalah untuk mempermudah perhitungan saja, itu ada kuncinya. Nah, misalkan ada datanya 150. Kalau ditanya berapa rata-ratanya, itu agak panjang itu mencarinya. Dijumlahkan 100, 150-nya, ditambah 150-nya. Kan gitu kan? Makan waktu. Atau berapakah mediannya? Bingung kita, karena banyak kali 150. Berapakah modusnya? Bingung. Nah, untuk mempermudahnya, maka dibuatlah distribusi frekuensi. Berdasarkan nanti panjang kelas berapa, ringnya berapa, nilai tertinggi, ringnya nilai tertinggi, nilai terendah, dapat interval kelasnya, panjang atau panjang kelas baru dapat ya sebenarnya. Nah, setelah dapat dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka kita melihat berapa rata-ratanya. Nah, berikutnya, nah ini tadi nih. Nih, skala interval, skala rasio, rasio perbandingan. Nah, hampir sama kita lihat tiga badannya. Nah, ini. Nah, interval skala rasio, berat badan. Nah, berat badan tuh kalau suhunya ada derajatnya. Kalau ini berat badan berbeda-beda. Nah, gitu. Ya, rasio perbandingan. Kalau sosial, nah ini kita main sosial. Agak susah kita mengukur perilaku kepribadian orang. Agak susah kita mengukur aspek budaya lingkungan sosial. Nah, skala bukan untuk fenomena sosial, tapi kita pakai angket bisa kita ukur. Nah, angket itu dengan skala Likert, gunakan skala Likert. Nah, skala Likert itu untuk mempermudah perhitungan. Nah, maka sekarang angket sekarang bermacam-macam gitu angketnya. Nah, itu. Ya. Nah, AT ini kan menggunakan skala Likert, saya bilang tadi, inilah skala Likert. Nah, sekarang banyak angket membuat itu gini, kita checklist. Checklist. Ada pertanyaan di atasnya SSS. SSS. Nah, sangat setuju sekali, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Atau baik, baik sekali, ragu-ragu, kurang. Kan sering kita mengisi angket seperti itu. Nah, kita hanya mengecek aja, checklist saja. Tapi si peneliti sudah memberikan kriteria bobot terhadap masing-masing jawabannya itu. Kalau sangat setuju sekali, bobotnya 5. Kalau sangat setuju, bobotnya 4. Setuju, bobotnya 3. Kurang setuju, bobotnya 2. Tidak setuju, bobot 1. Tidak ada, boleh ada angka 0. Tidak boleh ada angka 0. Nah, tapi kematian pertanyaan semalam sama Ibu Helena, kalau 1010 boleh 1010, tapi angketnya hanya dua pilihan alternatif. Iya, hanya iya, B-nya tidak, iya tidak, iya tidak. Nah, iya tidak itu kriteria 1010 gitu. Maka jarang kita menggunakan angket yang iya tidak. Tetap dia berjenjang. Nah, berjenjang. Nah, ini nih skalanya. Skala Likert. Dia gunakan kalau tidak digunakan skala Likert, itu angketnya nggak ada arti apapun. Nah, nggak ada arti apapun. Kenapa? Kalau datanya berbentuk kalimat atau huruf, itu tidak ada kesimpulan apapun. Supaya bisa ada kesimpulan, maka data tersebut dirubah ke dalam bentuk skala, dalam bentuk kuantitatif. Nah, sampai contoh, eh, mesti ingat lah ya IP dulu ya IP. Nah, misalkan begini Bapak Ibu IP ya. Sekarang sekarang semester ini berapa mata kuliah?
Ini berapa mata kuliah di S2 nih? Berapa semester ini berapa mata kuliah? Coba Bu Lima Deborah, satu, berapa Pak. mata kuliah? Coba hidupkan apanya? 6, Pak. 6. A6 kita ambil ya. A6 SKS-nya berarti 18. Ya, tiga-tiga tapi semuanya. Nah, nilai Ibu Deborah semuanya A. Berapa IP Ibu? Kalau semuanya 4, Pak. Dari mana dapat 4? Kalau memang dikasih setiap nilai itu adalah 4. Kalau Nah, hasilnya, kalau diganti ke dalam bentuk kuantitatif. iya, benar, Ya. Pak. Tapi kalau tidak diganti nggak dapat apa-apa, nggak ada peserta IP. Karena Iya, yang kita dapat tuh A huruf. Data huruf tidak bisa menarik kesimpulan. Data kalimat tidak bisa menarik kesimpulan. Nah, supaya bisa menarik kesimpulan, maka digantilah dengan A4. Maka 4 kali 3, 12, tambah semuanya. Bagi dengan 18, dapatlah IP-nya 4. Ada kesimpulan. Nah, kalau A-nya nggak tahu. Nah, jadi kalau dari mahasiswa berapa untuk S1? 4, Pak. Dari mana 4? Itu kan nilai kan A, huruf. Kok bisa 4 pula? Nah, rupanya dengan menggunakan sekali ket, ada ketentuan A itu 4, misalkan dari dibuat, B3, C2, D1, E0. Gitu ya. Oke. Itu kriterianya. Nah, sekarang dibuat ini dengan semua ini dengan menggunakan skala Likert. Ini bisa dengan tabel, boleh dengan ini. Terserah aja mana yang mau kita buat. Ini artinya, nah, kenapa dapat gini? Maknanya begini. Ini kesangket. Ini misalkan, ini si skor pertama baik sekali atau sangat setuju. Ini setuju, ini kurang setuju, ini tidak setuju, sangat setuju. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 soal. Nah, 6 soal itu si nomor 1. Di R ini responden. R ini responden. Nah, kalau kita nampak seperti ini misalkan kalau aku gini aja kalau udah payah, nggak usah pakai salah satu. Ada 5 option A, B, C, D, E. Nah, A, B, C, D, E. Nah, A itu kalau A4 ini dia milih B, ini dia melingkarkan C, ini D, ini E lingkarannya. Ini di B lingkarkannya, ini A. Melingkarkan, ini jawaban benar gitu kan? Ya, melingkarkan. Nah, ini data-data skor ini diambil dari angket jawaban responden gitu. Nah, jadi kalau nggak dijelaskan apa angka-angka ini jawabannya. Ini dia lingkarnya C, 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 D, D, B. Nah, gitu. Ini dia C, B, B, A, C, C. Gitu. Yang lingkarkannya. Huruf itu diganti dengan angka kalau ada 5 option. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Ada pertanyaan dengan tabel ini? Pahami tabel ini? Coba. Pak mau nanya, Nah, silakan. kemarin sih beberapa informasi gitu, masukan dari teman-teman. Nah, Kalau buat angket 4 aja gitu, jangan sampai 5. Kadang-kadang orang sering jawab di tengah-tengah itu gitu. Jadi biar lebih pasti-pasti jawab. Jadi daripada orang kita kadang kan 3 itu netral atau ragu-ragu ya. gitu. Hindarilah seperti itu. Ada sih masukan ke waktu penelitian itu. Jadi teman-teman ada orang bilang gitu. Kalau boleh usahakan aja 4 supaya tegas jawabannya. Begitu Pak. Betul. Gimana masukan Bapak? Nanti kan kita Itu tergantung si juga. peneliti. Semuanya itu tergantung si peneliti. Nggak salah, ya tergantung si peneliti. Artinya, ada nggak angket dibuat orang SSS sangat setuju sekali, ada kan? Sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, ada itu ya. Ada, berarti 5 optionnya. Ada dua orang SS saja, sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju. Ada begitu kan? Nah, itu tergantung si peneliti. Nah, tergantung peneliti. Nah, artinya mungkin kebanyakan responden itu malas menjawab. Nah, coba Ibu Laili, Ibu Elena, Ibu Deborah sering nggak, pernah nggak ngisi angket? Sering Pak, kadang di mall-mall Sering, atau Pak. Di jalanan. mal-mal ngisi angket. Apa kalimat pertama? Jawablah dengan yang baik sebenarnya sejujurnya kan itu kan?
Nah, Ya, Pak. kenapa? Sebenarnya apapun kita jawab nggak ada masalah sebenarnya. Tapi data ibu data pencilan jadinya bisa dibuang. Ibu Deborah ngerti tuh data pencilan, data pengganggu. Iya, Pak, dibuang. Dibuang kan? Karena mengganggu dia. Nah, pencilan. Nah, supaya nggak mengganggu, bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada si peneliti, kita jawablah yang sebenarnya. Nah, gitu. Maka saya bilang nggak ada permasalahan. Apapun yang dijawab responden terhadap diri kita, kalau itu mengganggu, misalkan malas ya, dijawabnya semuanya, nggak mengganggu itu, buang aja. Pencilan itu boleh dibuang. Artinya, kita melebihi, kita jangan pula sampel kita 15, kita buat angket 15. Kita lebihkan. Tujuannya apa? Kalau ada data pengganggu bisa diganti. Nah, contohnya begini, Bu. Ini ada kejadian yang nyata. Ada mahasiswa bimbingan saya memang, bimbingan saya. Jadi dia dapatnya sampelnya 50. Saya bilang 90. Nah, rupanya begitu habis penelitian dia kembali 45. 5 orang nggak kembali. Nah, gimana itu? Saya bilang, nggak apa-apa, kamu uji aja yang 45 itu, tapi sebelum diuji dibuat kalimatnya, penjelasan. Nah, penjelasannya saya bilang, pada saat penelitian, angket diberikan kepada 50 orang responden. Dan ternyata yang kembali 45. 5 orang tidak mengembalikan angket. Nah, maka perhitungan selanjutnya, sampel yang diolah hanya sebanyak 45. Itulah angketnya kembali. Nah, saya tulis itu, baru disertanya. Rupanya karena anak ini pun ada keras kepala sedikit mungkin, tadi tulisnya. Tadi tulisnya kalimat itu. Nah, waktu sidang meja hijau, ditanya sama penguji, ini sampel Anda 50, kenapa Anda uji 45? Nggak terjawab dia. Padahal kalau dijawabnya ditulisnya, karena kan jawaban dengan mulut dengan tulisan itu lebih dipercaya dengan tulisan kalau dalam sidang di penelitian Bu ya daripada mulut. Nah, ditulis rupanya dibilangnya, iya Pak yang kembali. Mana tulisan yang nggak ucapan itu? Nggak ada ditulis. Nah, kalah dia nggak kalah. Jadi waktu pengumuman gagal tidak lulus. Nah, terus saya habis itu siangnya sama saya, itulah kok keras kepala saya bilang. Kan saya suruh buat kalimatnya gitu. Walaupun sudah kau ucapkan waktu sidang, tapi buktinya nggak ada tertulis, nggak bisa itu penelitian itu harus ada bukti tertulis gitu. Nah, 3 bulan kemudian baru dia sidang lagi, baru tulisnya lagi, nah, baru lulus. Nah, itulah bentuk-bentuknya gitu ya. Jadi nggak ada masalah tuh Bu Deborah, berapapun angkanya nggak ada masalah. Tergantung itu 3 pun boleh 3, nggak usah banyak-banyak, nggak usah ABC aja atau apa, nggak masalah. Nah, karena memang ada kriteria seperti itu gitu. Semakin banyak memang opsinya, semakin keinginan respon untuk menjawab benar serius nggak kurang gitu kan. Terlalu banyak pilihan, responnya itu menjawab menjadi sembarangan. Itu maksudnya. Karena terlalu banyak pilihan. Bingung dia, ini hampir bersamaan. Dia tidak bisa berpikir agak lama sedikit. Ini mirip, kok sama-sama. Ini adalah. Nah, itu seperti itu. Nah, ya. Oke. Nah, ini ada aplikasinya kali ini misalkan ini keterangan tabel tadi. Nah, kan tadi skor terendah tertinggi jumlah responden 20 orang butir instrumen. Kan tadi saya bilang tadi hasil instrumen. Jumlah nilai R, jumlah keseluruhan nilai R. Nah, itu kalimat yang tadi itu. Skor terendahnya. Nah, dari artinya dari sini nanti kita tabulasikan berapa banyak skor terendah. Skor terendah kan angka 1. Berapa banyak skor terendah. Nah, gitu. Berapa banyak skor tertinggi? Ya, kan kejadiannya. Skor tengah cuma 1 nih angka 1 tadi. Cuma 1 aja angka satunya. Nah, ini. Si respon nomor 3 skornya. Responden nomor 10. Nah, tuh. Nah, jadi sini ini dia skor terendah. Tertinggi berapa? 5. Jumlah responden
20. Soalnya ada 6 soal. Ya kan? Tuh tengok soal 6 soal. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 soal. Ini soal nomor 1 jawabannya ini. Soal nomor 2 ini jawabannya. Soal nomor 3, nomor 4, 5, 6 soal. Nah, tuh. Ini 6 angket, 6 butir angket. Nah, itu jawabannya. Oke. Nah, berikut lagi. Nah, jumlah nilai tiap R. Sudah ada dibuatnya. Nah, cari rata-rata nilai R. Rata-rata kan gampang jumlahkan semua bagi 20. Ya kan bukan? Nah, itu dari. Nah, itu sudah. Nih, macam-macam skala. Nah, ini boleh 2. Goodman punya. Goodman punya hanya punya 2 skala interval. Digunakan bila penelitian pendapat jawaban yang tegas. Kan iya tidak, setuju tidak setuju. Kan cuma 2 aja. Kenapa? Antara tidak setuju dengan ragu-ragu, itulah yang tengah-tengah tadi yang bingungkan orang. Itulah jawaban Ibu Deborah tadi, maka dibuang. Kenapa? Kriteria ragu-ragu itu nggak jelas. Apa kriteria ragu-ragu? Tapi kalau memang diangkat itu dibilang, misalnya ragu-ragunya ada kriteria ragu-ragu, misalnya ibu antara iya dengan tidak atau bang ambil, pilihlah ragu-ragu. Atau pernah membeli cuma 1 kali, misalkan produknya bagus atau tidak, misalkan. Tapi kita cuma beli 1 kali, ragu-ragu. Tapi aku dapat nggak bagus ini, ragu-ragu aku bagus atau tidak. Nah, itu boleh, kalau ada kriterianya. Nah, makanya tidak ada, jarang sekali dibuatnya ragu-ragu karena untuk menentukan ragu-ragu itu banyak kriteria di mana ragu-ragu tentang apa gitu. Makanya yang buatnya setuju dan tidak setuju. Anda banyak itu menurut Goodman tadi. Karena ragu-ragu tuh nggak satu jawaban gitu. Bukan satu jawaban yang apa objektif, yang pasti gitu. Kalau setuju pasti, ya kan bukan? Tidak setuju pasti. Ragu-ragu coba. Gitu. Bisa iya, bisa tidak. Namanya ragu-ragu. Nah, adalah cowok kita mendekati, ragu-ragu kita mendekatinya. Mau atau tidak ini? Yang usah dekatin. Nama ragu-ragu. Nanti diterimanya atau nanti tolaknya ragu-ragu. Yang tahu usah dekatin. Nah, tapi kalau yakin, yakin, datangin. Nah, ragu-ragu apa? Nggak usah, nggak yakin aku, nggak usah datangin. Nah, kalau ragu-ragu nggak usah. Makanya tadi bukan gara-gara banyak orang membilang, tapi memastikan ragu-ragu itu agak susah kriterianya itu. Maka banyak yang dijadikan 4 aja atau 3 aja pemilihannya. Nanti ini saya ulang kembali nanti ngirimnya karena kirim pertama cuma orang nomor 1 aja bisa melihat bahan ini kan. Dan tadi malam begitu buat grup langsung saya kirim, hanya dia aja bisa melihat. Nah, nanti saya kirim lagi. Ada macam-macam skala. Ada semantik diferensial, pertanyaan atau pernyataan. Tersusun dalam satu garis kontinum di mana jawaban sangat positif di bagian kanan baris dan sebaliknya sangat negatif di bagian kiri baris. Nah, ini tergantung jenis-jenisnya. Jadi banyak artinya angket itu banyak kriterianya. Ini kalau mana tadi yang dari guru. Nah, guru sekarang PPG dalam jabatan atau prajabatan kami menilai pakai skala. Nah, ya kayak gini. Skala 1, 2, 3, skor 1, 2, 3 itu kurang baik. Nah, 1, 2, 3 ya. 4, 5 itu sedang. 5, 6, 7 baik. Tuh. 6, 7, 8 baik. 9, 10 sangat baik. 6, 7, 8 baik. Itu sama. Mau kita kasih 8 pun nggak ada masalah. Mau kita kasih 7 pun nggak ada masalah. 6 pun nggak masalah. Karena kriterianya baik. Ada ketentuan di situ gitu. Nah, sama seperti ini, Bapak Ibu sekalian, kami semalam, ini nanti mau lagi Senin nanti sore ini ada pertemuan kami untuk yang guru tertentu, menilai guru tertentu, ya kayak ini pakai skala kan, skala ini. Nah, guru tertentu itu sekarang PPG program profesi dalam jabatan itu tidak ada lagi tatap muka. Ya mungkin Bu Elena tahu itu, nggak ada tatap muka sekarang, tapi dia melalui belajar daring di LMS-nya, belajar sendiri.
Jadi kami pikir, sedangkan selama ini kita ajarkan dia datang dia ke tempat lembaga yang ada sertifikasi, ditumpahnya apalagi tidak. Nah, jadi kami waktu kemarin menilai, saya dengan ada guru pamong, menilai dua. Jadi kebetulan ibu ini agak-agak bijak sedikit lah ibu ini, ngerti paham. Jadi bilang saya, Pak, bagaimana kita menilainya, kasih skornya? Apakah kita menilai dengan perasaan atau dengan perasaan atau hati nurani atau memang sebenarnya katanya. Nah, saya bilang, Bu, kita nilai dengan perasaan aja lah, Bu, bilang. Karena guru-guru ini nggak dapat apa-apa perasaannya. Jadi dengan perasaan, nilainya Ibu kasih, nanti kita kasih antara 7 dan 8. Itu aja, banyak 8. Tak usah kasih yang lain-lain. Nah, rata-rata kasih 8 aja, Bu. Nah, kenapa pakai perasaan? Nah, kurang-kurang sedikit kasih 8. Seandainya saya kasih 8, Ibu itu kasih 9, itu di programnya timbul warna merah. Ada ketidaksesuaian penilaian antara dosen dan guru pamongnya. Nah, jadi memang digiring ke situ. Nah, daripada kena merah bagus dari awal kita sepakati gitu. Itulah karakter penilaian seperti ini antara dia. Nah, ini dia. Nah ini tuh perhatian keaktifan siswa 431 yang mana yang terbaik jawabannya? Nah, perhatian siswa, respon siswa terhadap nah itu skalanya. Nah, berikutnya skala di rating skala. Ini banyak ini ya, skor tertinggi 4, skor terendah 1, responnya 30, nah, per skor 90 itu rating skala di atas, rating skalanya gitu. Nah, itu udah rating skala itu aja. Nah, kita baik ini tadi sampel banyak. Ini instrumen penelitian. Silakan kalau bertanya silakan. Kalau ada yang bertanyakan silakan. Silakan kalau ada yang bertanya silakan. Sebelum kita lanjutkan. Silakan Bapak Ibu yang lain silakan. Nggak ada yang bertanya? Nah, oke. Kita lanjutkan instrumen penelitian. Ini alat ukurnya instrumen. Kalau nggak ada instrumen tak bisa diukur. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang mati. Biasanya kalau fenomena alam ini ya saya sebelum ini saya tanya dulu, apa beda observasi dengan survei? Bapak Ibu, apa beda observasi dengan survei? Kita tanya sama orang biro statistik aja ini, karena dia berkecimpung di situ semuanya. Apa beda sama-sama ke lapangan itu? Coba apa bedanya? Tapi kan Pak, ditanya kita cuma mengamati gitu. Jadi memperhatikan kalau survei kan Pak memang dalam kita bisa wawancara gitu. Terus ya kita menghimpun data lah langsung Pak. Nah, sebenarnya gampang aja. Itu beda survei dengan observasi. Kalau kesamaannya sama-sama terjun ke lapangan. Tapi observasi hanya mengamati aja. Amatilah pengeluarannya mati. Nah, amati hasil pengamatan kita itu sebagai data. Kalau survei tidak, kita buat pertanyaan, kita tanya sama respon di sana. Ini kayak mana ini? Ini apa nih? Ada pertanyaan kita bawa. Nah, jadi bedanya itu yang survei ada daftar pertanyaan yang kita ajukan kepada responden di sana. Sementara observasi hanya pengamatan aja. Nah, kita mau camping ke daerah. Oh, kalau survei sana, survei atau observasi daerahnya. Nanti Mbak Sari tadi diam aja tengok. Oh, mulai dapat data. Gimana hasil observasimu? Itu nggak jauh dari sumber air. Nah, rumah penduduk nggak begitu jauh. Nah, itu data kita dapat. Nah, alamnya bagus, suasananya gini. Dari mana? Dari pengamatan. Itu katanya dari fenomena alam maupun dari sosial yang mati. Kalau survei, ada bahan pertanyaannya kita ambil. Nah, gitu ya.
Nah, udah beda survei dengan observasi. Berikutnya instrumen. Apa guna instrumen? Untuk mengukur mengukur fenomena seperti alat ukur suhu. Nah, ada alat ukurnya. Kalau nggak ada alat ukurnya, itu kan instrumennya. Nggak mungkin kita mengukur berat badan, tapi nggak ada alat ukurnya. Itu tebak-tebak namanya. Oh, semalam sekian, nah sekarang nggak tahu tak berapa. Nah, nggak bisa itu sebagai data. Nggak boleh instrumen. Kita coba. Ada alat ukurnya apa? Timbangan. Itu alat ukurnya untuk berat badan. Suhu ada alat ukurnya. Termometer. Nah, penelitian apa ukurnya? Alat ukurnya parameternya angket. Instrumen penelitiannya angket sebagai instrumen. Nah, kuesioner sampai sana atau wawancara. Nah, atau kepustakaan. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang penelitian kepustakaan? Apa yang Bapak Ibu tahu tentang penelitian kepustakaan? Nah, penelitian pustakaan itu bukan kita meneliti pustaka, tapi data-datanya dapat dari buku. Itu hanya numpang nama itu. Library research, penelitian kepustakaan. Itu bukan kita meneliti pustaka, tapi data-data yang kita dapat dari buku-buku, majalah-majalah, dan sebagainya. Itu namanya penelitian kepustakaan. Gitu. Nah, instrumen itu harus diuji valid atau reliable. Nah, kalau nggak valid ganti. Jadi misalkan kalau nanti ibu penelitian buat angket, misalkan angket mau buat aja angket banyak-banyak dulu soalnya 10 soal buat 20 soal buat dulu. 20 soal kasihkan. Nah, nanti setelah diuji dikasih kepada yang lain, sama orang lain, bukan sebagai yang sampel sama tempat lain, respon lain, uji. Nah, kita uji validnya. Ternyata ada 5 soal nggak valid. Nah, 5 biji soal angket nggak valid itu dibuang. Kasihkan sama tinggal 15 yang kita ujikan gitu. Nah, jadi jangan pula. Nah, tapi sebenarnya kalau ibu mau misalkan valid dari situ, membuat angket supaya jangan ada uji validitas dan reliabilitasnya, maka angket itu cari angket yang sudah valid, itu angket yang di buku-buku. Maka saya semalam tadi malam saya usulkan belilah buku Sugiono. Nah, buku-buku Sugiono tuh banyak angket di situ. Nah, saya ada berapa buku Sugiono nih, hitung kreatif. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan di sini semuanya. Jadi tinggal ambil aja. Ini ada buku Sugiono. Nah, ini saya beri buku ini. Ini metode pengembangan. Nah, ini. Atau banyak buku lain lagi. Banyak buku yang ada di situ banyak. Nggak mahal. Kalau murah beli COD Shopee. Di Shopee mungkin 30 ribunya. Kita nggak perlu bahannya dari apa. Shopee kan sampulnya bagus. Dalamnya fotokopian, tapi fotokopiannya bagus kok. Bagus. Nah, harganya murah, 30 ribu. Apalah arti uang 30 ribu bagi masyarakat Batam. Nah, kan gitu kan. Dengan pendapat lebih tinggi. Ya, kan gitu sekarang. Artinya begini, kalau angket itu kita ambil dari buku yang sudah baku, itu tidak perlu diuji validitasnya dan reliabilitasnya lagi. Kenapa? Sudah valid dan sudah reliable. Tapi kalau angketnya kita buat sendiri, itu wajib diuji validitas dan reliabilitasnya. Gitu. Nah, itu ketentuannya. Oke Bapak Ibu, nanti silakan aja kalau angket uji. Tapi ini lagi. Kalau penelitian sosial sebagian telah ada namun sudah diperoleh. Kalau itu para peneliti sosial perlu menyusun sendiri instrumen penelitian termasuk menguji. Nah, dia kan kalau penelitian sosial ini
ini kalimatnya, kalau penelitian sosial perlu menyusun sendiri instrumen penelitiannya, termasuk menguji validitas dan, nah, kalau menguji sendiri, membuat sendiri, wajib diuji validitas dan reliabilitasnya. Kalau sudah ada, nggak perlu gitu. Soal-soal ujian negara dulu, UN, ujian nasional, itu sudah baku. Tingkat kesukarannya sudah teruji. Nah, kesukaran soalnya, tingkat validitasnya sudah diuji, reliabilitas sudah uji, yang lainnya sudah uji. Nanti ambillah itu soal UN. Kita buat soalnya soal UN, nggak ada lagi bertanya lagi. Tapi kalau soal kita buat sendiri, apakah soal kita sudah tingkat kesalahan betul, atau terlalu murah sekali, atau terlalu payah sekali, itu juga kriterianya. Nah, berikutnya peneliti perumuskan kisi-kisi instrumen menjadi sebuah angket. Nah, instrumen-instrumen itu ya kisi-kisinya ya indikator namanya ya. Kisi-kisi instrumen itu indikator. Jadi indikator itu adalah untuk pembuatan angket kisi-kisi. Nah, kalau kita mau ujian apa Pak? Besok ujian ditanya kisi-kisinya apa Pak? Nah, apa-apa aja mau keluar. Kalau buat penelitian, membuat angket, kita tengok dulu indikatornya apa. Misalkan dia rajin bekerja di kantor, rajin. Nah, siswa karyawan masuk kantor tepat waktu. Apa indikatornya? Nah, bisa bilang mungkin tadi kan pakai jam kerjanya. Nah, ya, indikatornya disiplin. Kalau indikator disiplin, apakah Bapak Ibu kerja tepat waktu, datang kerja tepat waktu? Misalkan waktunya jam berapa, bisa dibuat kalau itu. Kalau yang Bapak pilihan. Apakah Ibu pulang kerja tepat waktu? Nah, itu ada indikator. Jadi satu indikator itu boleh bisa menjadi 2-3 angket. Nah, ditentukan ada indikatornya. Nah, dari indikator itu bisa kita buat angket. Satu indikator boleh minimal satu indikator satu angket. Minimal. Nah, itu kriterianya ya. Oke. Ini ada primus isi angket. Valid, reliable. Nah, kalau valid itu dia terukur, benar-benar terkait dengan apa yang kita inginkan. Itulah valid, terukur dia. Ya, valid berarti instrumen yang digunakan untuk mengukur dapat benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Meteran itu valid. Nah, dari meteran itu valid. Kenapa? Untuk mengukur panjang. Jadi mengukur panjang dengan meteran, dengan yang lain gitu. Jangan nanti mengukur panjang dengan tali. Diambil tali, dan diukur gitu ya. Nggak valid, pakai meteran gitu. Nah, kalau reliable itu kalau di satu objek di objek yang sama diukur berulang-ulang menghasilkan sama, itu reliable. Nah, meter misalkan 3 bulan kemudian kita ukur lagi 15 cm terus 3 meter, maka dia sebagai reliable. Kapanpun itu diukur menghasilkan data yang sama. Nah, alat ukurnya apa? Sesuai valid, meteran. Nah, itu atau roll atau apa sebagainya itu ya, ukurnya meteran. Oke. Nah, pengujian validitas. Ada validitas konstruksi, ada validitas isi. Semuanya ini pakai korelasi product moment. Nggak payah ini menggunakannya. Nah, di statistik kemarin ada diajarin korelasi, statistiknya belum ya, cuma regresi aja ya. Nah, padahal di korelasi itu bisa validitas konstruk atau validitas isi. Sama aja. Kalau validitas isi nanti ada misalkan ada 10 soal, kita bisa balik mana XY-nya. X-nya misal saja soal ganjil, nomor ganjil. Y-nya soal nomor genap. Nah, itu bisa kita uji validitasnya. Nah, pengujian validitas konstruk dilakukan dengan analisis faktor, yaitu mengkorelasikan
mengkorelasikan skor item instrumen dengan bantuan komputer. Artinya, kalau ada misalkan 10 soal, ya datanya sudah ada, jawaban respondennya ada, soal nomor ganjil itu untuk variabel X, soal nomor genap untuk variabel Y. Nah, ada XY-nya, masukkanlah di bantu komputer dengan SPSS, keluar hasilnya. Nah, apabila hasilnya lebih kecil dari tabel, maka dia sudah valid. Nah, dia dapat kita harus lebih kecil dari tabel, maka dia valid. Itu kriterianya. Nah, yang isi juga begitu. Menguji validitas isi dilakukan dengan membandingkan isi instrumen dengan isi materi pelajaran yang diajarkan. Nah, jadi materi pelajaran dengan instrumen yang dibuat itu, isi instrumennya itu bandingkan. Dan pula nanti apanya pada isinya lain, validitas isinya lain. Ya, isi instrumen lain dengan materi isi materinya. Nggak ketemu. Nah, itu tujuan banyaknya. Oke. Silakan kalau mau tanya lagi. Silakan. Ini banyak ini. Ada 72 slide. Sambil-sambil mencari apa ya jurnalnya ya. Nah, nanti di grup saya buat soalnya. Saya kirim soalnya. Nah. Udah? Oke. Lanjutkan. Ada validitas eksternal. Validitas eksternal dilakukan dengan membandingkan atau mencari kesamaan antara kriteria yang ada dengan instrumen yang disusun. Nah, harus ada pembandingnya. Kalau udah sama, maka saya bilang tadi, eksternal itu bisa kita ambil dari buku-buku yang sudah ada. Nah, kita bandingkan. Dan itu tidak usah diuji lagi kalau sudah ada gitu. Nah, membandingkan. Kita membandingkan dengan buku pengujian metode dilakukan dengan membandingkan atau mencari sama nggak kita oh ini sama ada sini udah selesai udah valid itu. Kenapa patokan kita ya kalau membandingkan itu yang ada sudah dibuat orang sudah baku itu bisa kita bagi pedoman kita gitu. Artinya kalau kita buat bagus pun kita buat angket kita tapi karena kita tidak pernah dipublikasikan tidak pernah dimasukkan ke jurnal buku kita pada kriteria kita itu nggak bisa berpatokan. Patokan sekarang sudah beredar nggak di tempat umum? Itu kuncinya. Kalau sudah beredar, berarti kita punya. Misal kayak gini, Ibu Deborah atau Bu Laili Fitriana ini punya penelitian. Punya penelitian. Nah, punya penelitian. Penelitian sendirilah dapat buah bagus sekali nih. Saya minta lah Bu, kita sama. Nah, saya minta. Saya bohongi lah. Saya tidak perlu Bu, saya mau cari ini. Ibu kasih buat saya. Nah, diam-diam tanpa sepengetahuan ibu berdua, saya masukkan itu ke jurnal internasional atas nama saya. Atas nama saya. Nah, begitu tuh publish di Google ya Pak, ibu tengok, ini kan saya punya, kok dapat jurnal pula, gitu kan? Kan ribut. Nah, saya nggak bisa ibu tuntut. Kenapa? Karena saya ibu punya sudah masuk jurnal belum? Belum. Maka yang ibu ambil hak saya. Ibu bisa nuntut. Tapi kalau ibu punya sudah masuk jurnal, ibu boleh nuntut saya. Karena udah saya punya masuk jurnal. Gitu. Jadi jangan sembarangan ngasih tulisan-tulisan kepada orang gitu. Dan sering mengasih itu. Nanti dikasihnya dia masuk ke jurnal milik dia gitu. Nah, saya ada pengalaman sedikit, ada pernah kami seminar keluar negeri ya, kami seminar di Shanghai Shanghai Cina seminar. Nah, jadi pas habis datang orang orang dari Jerman meminta file di panitia punya. Mintalah gitulah katanya melalui apa minta file ini untuk dia gitu. Jadi rupanya ada dosen dari USU yang tamatan dari Amerika bilang jangan kasih katanya, bilang sama saya jangan kasih katanya. Ya, langsung dihapusnya. Habis nggak ada lagi.
Jika dapat orang Jerman kasihnya. Jadi saya tanya, kenapa dihapus Pak? Ini nanti mereka ambil. Nah begitu mereka pulang ke Jerman, dia masukin ke jurnal, jadi milik dia. Pada kita punya itu. Kita punya nggak laku lagi. Ditukar langsung, dibuat jadi dia, dan milik dia. Kenapa? Dia gampang masukkan ke jurnal. Sementara kita berbelit-belit jurnal kita masukkannya. Menunggu waktu yang lama. Jadi milik dia. Nah, tuh. Kalau kita punya sudah masuk jurnal, nah itu bisa tuntut. Kasih aja. Nggak mungkin dimasukkan jurnal lagi dia. Kenapa? Sudah punya ada terbit. Nah, ini ada satu permasalahan sekarang terjadi. Ya, ada orang memasukkan tulisan, buku. Masukkan buku. Bilangnya, tolonglah Pak, masukkanlah buku saya ini. Oke. Melalui lembaga dia. Ya, mesti cetak gitu. Oke. Cetak. Jadi saya diamin aja buku itu, nggak saya cetak. Nah, jadi kira-kira sudah setahun, udah lupa orang itu yang memberikan buku itu. Nah, saya dulu sendiri, saya cetak sendiri, saya ganti saya penulis pertama di buku itu. Sementara yang punya, saya taruh penulis kelima. Nah, penulis itu tahu nggak tahu dia. Kenapa? Karena dia nggak belum terbit. Nah, begitu selesai, terbit masuk di Google Scholar, masuk di ruang publish ya, di Google Scholar terlama di Google ya. Datang saya tengok, ini kan buku saya ini. Kok dia pula penulis pertama? Nah, ini kan tulisan saya minta tolong sama dia tolong cetak. Tiba-tiba digantinya dengan nama dia. Nah, udah jadi buku, nggak bisa lagi dituntut. Nah, perkara sekarang, lah mana bukti tulisan dia? Itu sekarang lagi berkasus itu. Nah, di sini lagi berkasus itu. Nah, macam ini, Sugiono udah publish, kalau belum publish ganti aja dengan nama kita. Nah, jadi saat nantinya ini kalau ada penelitian, ada apa, misalkan dari Bora banyak lah data-data dari sebuah statistik yang bisa digunakan. Itu kalau sudah publish kasih aja orang, nggak ada masalah. Tapi kalau belum publish, jangan dikasih orang, tidak publishnya. Nggak dapat apa-apa kita. Nah, itu kebanyakan sekarang tuh. Oke. Nah, ini dia sama dengan ini. Tadi retest. Kita melakukan pengulangan terhadap responden. Itu juga respondennya, tapi waktunya berbeda-beda. Hari ini kita kasih tes. Kita kasih angket soalnya sama. 2 minggu kemudian kasih lagi sama dia lagi. Nah, atau 3 bulan kasih sama dia lagi. Tes, retest. Nah, melakukan pengulangan kepada responden yang sama dengan waktu yang berbeda. Supaya apa? Supaya reliable. Kapanpun tetap itu jawabannya. Bisa saja pada hari ini dia kurang fit. Soal nomor 1 jawabannya A, nomor 2-nya B. Waktu seminggu kemudian 1 jadi C dibuatnya. 2 jadi A. Nah, itu kan tidak reliable. Nah, artinya melihat konsisten dia dalam hal menjawab pertanyaan itu. Pahaminya dengan pasti. Nah, 2 instrumen yang ekuivalen dilakukan dengan membuat 2 instrumen yang kualitasnya sama, ekuivalen, dengan mengkorelasikan data hasil 2 instrumen tersebut. Nah, jadi kalau ada dua angket instrumennya ya ekuivalen, kena sama, ya korelasikanlah mana yang terbaik gitu. Nah, ini kalau ujinya banyak, bisa Sperman, KR20, KR21, ANOVA HYOT, semuanya ini menggunakan komputer, kecuali Sperman. Sperman, ini korelasi jenjang Sperman. Sperman ini pakai ranking Sperman, ya kan? Ya udah tahu kan, Sperman pakai ranking. Tapi kalau KR20, KR21, ANOVA HYOT, itu agak susah dikerjakan dengan bantuan manual. Harus pakai program. Nah, kalau nggak ada, ya terpaksa sama manual, memakan waktu lama. Sama seperti ini, Bu. Determinan matriks. Ingat-ingat dulu pelajaran determinan matriks. Matriks 3x3 ada bisa cari determinan cepat dengan
menggunakan determinan, sarus atau sebagainya. Ya, sarus dengan menggunakan sarus dapat. Tapi kalau udah determinan matematik 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6 gitu kan. Nah, itu kita kerjakan secara manual, satu buku belum tentu selesai itu. Matematik 6 kali 6 aja lah. 6 kali 6 aja mencari determinan itu cukup lama. Nah, tapi ada program sekarang dibuat orang, matrik N kali N. N kali N sama. Nah, matrik berapapun bisa tinggal masukkan aja. Nggak sampai 10 menit siap dapat hasilnya determinannya. Nah, kenapa? Dengan program. Nah, sama Bapak Ibu nanti penelitian buat tesisnya, misalkan kuantitatif, mengolah datanya ada 100 masih 100 orang responden. Nah, kalau Ibu Bapak mengerjakan dengan program, hanya memasukkan datanya saja, siap masuk data X-nya, data XY-nya, atau data X1, X2-nya, atau Y-nya masukkan nanti tiganya, tekan korelasi berganda, tekan enter, tetap dapat hasilnya. Nggak sampai 10 menit. Manual mungkin dapat seminggu baru bisa selesai. Itu saya sakit kepala. Betul nggak nih? Jumlahnya benar nggak jumlahnya? Kadang-kadang kalau udah jenuh menjumlahkan ke bawah itu bisa salah. Nah, itu jenuh. Oke. Nah, maka semuanya nanti mungkin di S2 ini semuanya pakai program ya Bu ya, pakai program pakai program. Tapi dalam begitu jangan lupakan manualnya. Konsepnya itu di manual. Kalau nggak tahu manual, agak susah dengan menggunakan program. Apakah di Biro Pusat Statistik ada sekarang mesti ada dikerjakan secara manual? Pengolahan data, Bu Deborah? Nggak ada Pak. Untuk menarik data aja pasti pakai program Pak. Program. Nah, menganalisanya? Analisisnya juga pakai, kalau kita kan analisis deskripsi yang kita publis, misalnya IRS kita, atau berita statistik itu tiap bulan kan kita rilis, itu deskripsi. Jadi kalau ada Interpretasinya? interpretasinya juga pasti pakai Excel minimal Pak. Nah, Excel itu kan bisa pakai manual kan, mengetik lagi kan? Iya, minimal pakai Excel, kalau nggak pakai program lah Pak. Gitu. Ya. Karena banyak banget kan pada Pakai program. Setengah dua ya. 4 maksudnya. Iya, 4 ya. Pakai program itu memang hasil cepat, tapi hasil itu tidak ada kriteria lain. Nah, tapi manual ada kriteria lain, langkah-langkah, ada langkah per langkah. Langkahnya wajib ada Pak, harus ada langkah-langkah karena kan ya harus ada langkah. Nah, kalau SPSS kan nggak ada langkah-langkah kan? Ya. Langsung hasil kan? Nah, makanya ada beberapa dibuat orang program baru, langkah per langkah. Jadi untuk orang muda pemahamannya, supaya bisa diinterpretasikan. Nah, saya semalam juga melihat ada menguji SDM komputer, dia tentang kejenuhan, ada stres, tentang stres. Rupanya dengan medical determination itu bisa pemilihan listrik juga bisa listrik bisa banyak. Nah, dapat hasilnya 0, sekian, 0, sekian, 0, sekian. Nah, saya tanya, apa maknanya interpretasi dengan 0, sekian itu? Nggak bisa dijawab. Itulah interpretasi dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program. Itu kelemahannya. Oke. Nah, ini memang nanti diwajibkan pakai program. Nah, karena sudah ada nih di internal konsistensinya dengan menggunakan teknik belah dua bulan. Kalau belah dua ini dengan Sperman belah dua ini gini, yang belah dua ini artinya ganjil genap. Nah, itu maksudnya Bu, belah dua, Bapak Ibu. Ada 10 soal dari ganjil genap. Dan seperti yang tadi soal ganjil untuk X, soal genap untuk Y. Itulah ganjil genap. Itulah belah dua. Nah, gitu. Nah, ini yang sudah buat nih skornya. Pengujian reliabilitas gabungan dilakukan dengan cara mencoba dua instrumen yang ekuivalen berapa kali kepada responden yang sama. Jadi dia gabungan itu reliabilitas diuji berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang sama terhadap orang yang sama. Nah, menghasilkan skor yang sama pula gitu. Inilah dia nih. Nih gabungan. Skor instrumen pertama, skor instrumen kedua, skor pertama, skor kedua, pengujian kedua. Nah,
Sebenarnya ini hanya teori aja. Nanti pelaksanaan apa nggak pernah dilakukan orang nih. Seolah ini dilakukan seperti ini, padahal tidak gitu. Supaya keren aja. Nah, penelitian ini kan terkasih peneliti gitu. Supaya keren aja. Nah, supaya memenuhi kriteria. Oh, saya buat gabung gini, saya buat gini. Tak ada itu sebenarnya gitu. Kecuali penelitian-penelitian itu yang bermakna, yang biaya besar, yang bukan minta kriteria tertentu gitu. Nah, ya. Ini hipotesis. Nah, baru ini mau kita jawab. Hipotesis tadi adalah dugaan sementara yang kebenarannya harus dijawab dengan penelitian. Itulah arti hipotesis. Jadi jangan dugaan aja, jangan dugaan sementara. Dugaan atau kesimpulan sementara yang kebenarannya harus diuji dengan penelitian. Itulah hipotesis. Pada dasarnya hipotesis ada dua, ada hipotesis nol, ada hipotesis H1. Ya. Nah, kan merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan dengan kebenarannya. Kalau nggak kita buktikan kebenaran penelitian, itu nggak hipotesis namanya. Dugaan-dugaan aja, itu isu itu bisa jadi benar apabila kita teliti, bisa salah apabila kita teliti. Tapi kalau isu itu kita diamin aja, udah itu aja nggak ada solusinya. Itulah hipotesis, dugaan-dugaan kita itu. Apa isu berkembang ini? Benar nggak itu? Teliti. Kalau nggak teliti ya gitu aja, nggak bisa ambil kesimpulan gitu. Nah, ya. Oke. Hipotesis dalam bentuk kalimat pernyataan bukan kalimat pertanyaan. Nah, hipotesis bentuknya punya kalimat pernyataan. Apakah ada? Bagaimanakah ini? Nah, itu kalau itu bukan pernyataan. Nah, dia kalau ada hipotesis itu pada sedikit dua variabel. Kalau satu variabel nggak perlu hipotesis. Itulah penelitian kualitatif. Kalau kuantitatif minimal dua variabel. Apakah ada pengaruh A dan B terhadap B? Ujilah itu. Nah, makanya hipotesis itu harus diuji. Agresivitas merupakan sifat bawaan manusia, tidak dapat diuji. Nah, hipotesis harus dapat diuji. Nah, yang kalau bawaan manusia itu nggak bisa diuji. Pembawaan sifat bawaan manusia, sifatnya pelit, nggak usah diuji itu, udah pelit, udah pasti nggak ada hipotesis bisnisnya, nggak ada dugaan-dugaan lagi itu. Sifatnya itu kurang baik, suka nyinyir, itu nggak usah diuji lagi tuh bawaan. Jadi apapun sifat bawaan lahir itu nggak bisa diuji, karena bawaan lahir udah. Nah, sama lagi ini ada orang Batak sini, ada orang Batak sini. Regar, katanya buru regar itu cerewet gitu kan. Nggak ada di pernah diuji itu sebenarnya. Apa diuji? Coba. Hipotesisnya, setiap buru regar cerewet. Itu hipotesisnya. Nah, kebetulan ada beberapa dia jumpa buru regar cerewet. Nah, itu paradigma, itu sangkaan, bukan hipotesis. Nah, kalau sangkaan, paradigma, itu nggak perlu teliti, nggak perlu bahas. Tapi kalau hipotesis, dugaan sementara, dugaan kita cerewet nggak? Buktikan di mana tak kecerewetannya gitu. Nggak dikasih duit, dia cerewet lah. Siapapun dia, bukan buru regar aja. Siapapun dia kalau nggak dikasih uang belanja, merepet dia terus. Nah, itu tuh ya. Jadi nggak mesti. Jadi sifat bawaan itu tidak bisa diuji. Nah, ini lagi hipotesis penelitian satu arah. Nah, hipotesis dua arah berisi pernyataan semata-mata mengenai hubungan atau perbedaan. Hubungan antara X dan Y. Hubungan antara X1 dan X2. Nah, hipotesis satu arah berisi pernyataan lebih atau kurang. Hubungan berlawanan misalnya, tingkat fisika menurunkan prestasi belajar. Prestasi matematika lebih tinggi dari prestasi. Nah, itu udah kita tentukan mana yang lebih bagus. Jadi hipotesis itu ada yang kita tentukan duluan, ada yang tidak. Ini misalkan absensi siswa menurun, prestasi belajar. Apa tingginya absensi siswa menurun menyebabkan prestasi belajar. Itu sudah ditentukan. Benar nggak itu gitu. Nah, prestasi matematika siswa lebih tinggi dari prestasi pelajaran MSN. Itu sudah tentukan ya. Ini berlawan arah tentu. Sebaiknya hipotesis itu jangan ditentukan mana yang lebih baik. Nah,
Kalau ini kan sudah diarahkan ya, matematika visual lebih tinggi dari peristiwa MC misalkan. Untuk apalagi teliti, benar nggak itu? Ya udah diarahkan ke itu, ternyata nggak benar. Si peneliti pening kepalanya. Sebenarnya biasanya nggak benar. Tidak benar itu. Ternyata prestasi belajar siswa MC lebih tinggi dari yang SMP. Apa faktor penyebabnya? Mungkin datanya kurang pas. Kalau ini kita lihat anak-anak MP tadi kita pilih yang SMP. Anak MC-nya bodoh-bodoh aja, sedangkan dipilih. Supaya benar pernyataan ini. Supaya dugaan ini diterima. Nah, itulah kebanyakan seperti itu. Apanya manipulasinya. Nah, pernah nggak terjadi di biro statistik seperti itu? Nah, supaya jangan membingungkan. Kita beli ini aja. Pernah nggak seperti itu? Kalaupun pernah nggak ada masalah, benar juga itu. Nah, contoh ini, udah kita tentukan ini lebih tinggi ini. Benar juga gitu. Jadi statistik ini kalau kita siapa yang mandangnya, kita buatnya terserah kita aja gitu. Nah, gitu. Oke. Nah, ini ada hipotesis statistik. Nah, hipotesis ini ya diuji dengan data sampel. Jadi itulah gunanya angket, kita berikan pada responden, dapat datanya, itulah untuk pengujian hipotesis. Nah, bisa saja hipotesis ini kesimpulan dari suatu penelitian. Ternyata H0-nya ditolak. R hitung lebih besar dari R tabel. Semuanya statistik ini, kelemahannya, semuanya dibandingkan dengan nilai tabel. Wajib ada nilai tabel. Regresi semalam Anda lihat mencari bentuk regresinya aja kan. Belajar statistik kemarin, belajar statistik. Belajar statistik kemarin Anda melihat persamaan regresinya kan? Kita melihat apa ini hubungannya ada atau T tabelnya juga sama F tabelnya. Nah, F tabel berarti kan dibandingkan dengan tabel kan? Ya, Pak. Diterima Tapi atau tolak. SPSS sudah keluar, kemarin sih kalau sudah keluar, gue juga nggak apa-apa Nah, gitu. artinya semua pengujian hipotesis, semua data statistik wajib kesimpulannya dibandingkan dengan tabel. Itulah untuk membuat kesimpulan diterima atau ditolak hipotesisnya gitu ya. Saja itu kuncinya. Oke. Ini ada penelitian tidak menggunakan sampel, penelitian populasi tidak ada hipotesis statistik. Kalau penelitian populasi nggak ada, kenapa? Semuanya kita ambil dari sampel. Tak perlu ada. Ini kan ada sebagian kita ambil, cuma ada hipotesisnya gitu. Habis. Penelitian tidak menggunakan sampel. Penelitian tidak menggunakan sampel itu tidak ada hipotesis statistiknya gitu. Berikutnya uji hipotesis tadi lakukan dengan uji hipotesis statistik dengan cara menerima atau menolak hipotesis. Ini dia. Ada menolak atau menerima hipotesis nol. Itu ada hubungannya. Ini sama aja. Boleh ada hubungan, tidak ada hubungan, boleh tidak ada hubungan. Atau begini, ini dibuatnya artinya tidak ada hubungan antara X dan Y adalah sama. Kalau sama tuh ada nggak hubungan? Tidak ada kan? Kena sama kan? Nah, kalau sama kan nggak ada hubungan. Di kalimatnya boleh ada kata tidak ada. Gampang aja kalau membuat bunyi hipotesisnya. Ini apa ini? Nol. Nol ini tidak ada. Tulis kalimat tidak ada. Setelah Anda tulis tidak ada, tulis judul. Itulah hipotesis bunyi hipotesis nol. Bagaimana bunyi hipotesis A-nya? A ini ada. Tulis ada. Habis itu tulis judul penelitian kita. Itulah bunyi hipotesisnya. Kalau mau gampang. Nah, atau misalnya hubungan antara S dan Y adalah sama. Sama dengan ini maknanya. Hubungan antara S dan Y tidak sama. Ini sama artinya. Jadi arti lain sama, boleh begitu.
Nah, tapi rata-rata dibuatnya tidak ada hubungan dengan ada hubungan. Ada pengaruh, tidak ada pengaruh. Nah, gitu. Ini bebas saya buatnya. Enggak aja nih nol ini kosong. Karena tidak ada. Tulis tidak ada pertama, selanjutnya tulis judul penelitiannya. Ini ada, tulis kalimat ada, belakangan tulis judul penelitiannya. Itu adalah bunyi hipotesisnya. Gitu. Nah, peluang kesalahan. Kan tidak ada 100%. Saya bilang tadi, dari awal saya bilang kan, nggak ada alfa itu 100% kan. Nah, ini tadi. Statistik tidak menerima atau menolak mengandung risiko kesalahan error. Dalam penelitian sosial tidak pernah ada tingkat kepercayaan mencapai 100%. Ah, itu tadi. Tidak ada. Kita ada percaya sama orang tua, kita aja nggak 100%. Nah, dari itu tadi. Nah, makanya tidak ada tabel di pengujian statistik, tabel alfanya 100% tidak ada. Paling tinggi 99%. Nah, itu ada atau 0,1. Prosedur statistik memungkinkan peneliti menentukan peluang terjadi kesalahan. Nah, peluang melakukan kesalahan dengan taraf signifikan. Itu taraf signifikan artinya. Ntar ya, udah lihat tuh. Ya, ini jam. Nah, berikutnya peluang melakukan kesalahan disebut dengan taraf signifikan. Taraf signifikan 0,1 berarti kemungkinan ini kesalahan agresif besar 1% atau memiliki taraf kepercayaan 99%. Nah, itu dia. Jadi antara 1% tabel dengan 90% itu adalah sama. Ya, adalah sama. Oke. Ini Laili ya, Laili tadi masuk. Itu hasilnya Laili ya, Laili hasilnya ya, hasilnya nggak ada hasil penelitiannya ya, jurnalnya. Ini Laili Oh, baru saya baca tadi. Apakah sudah benar Pak? Ini tadi yang ada hasil tunjukkan ke saya. Nah, ini teknik analisa data. Kita sekarang belajar di inferensial. Kita sekarang belajar di inferensial. Kita tidak belajar deskriptif, parametrik dan non parametrik gitu. Kita dengan inferensial. Nah, sebenarnya inferensial dengan parametrik itu hampir bersamaan karena ada syaratnya. Beda antara statistik parametrik non parametrik, kalau parametrik itu datanya ada bersyarat. Harus ada syaratnya. Uji ini, uji ini, uji ini. Dapat data nggak boleh nggak boleh langsung diuji, tapi dibuat persyaratnya. Nah, nah, tapi kalau non parametrik dapat data apapun nggak usah perlu syarat, langsung dikerjakan. Tak perlu syarat gitu ya maksudnya. Nah, tekniknya ini grafik pertumbuhan penduduk. Nah, ini kayaknya udah sensus ini. Ya, grafik pertumbuhan penduduk. Nah, ini grafik aja. Ini grafik model diagram. Ini semuanya ini yang deskriptif. Dapat data tampilkan kemari. Data. Nah, ini deskriptif. Deskriptif itu hanya pemaparan saja dalam bentuk tabel, grafik, lambang atau dan sebagainya. Dia tanpa mengadakan pengujian hipotesis. Nah, ini juga sama.
Oke, ini juga, nah Min, ada median nih nggak usah lagi, ini median, nah presentasi otoriter, nah ini bisa nih persentil otoriter, nah inferensial. Tapi kalau kenapa tak ada rata-rata median modus, bisa saja itu hanya bukan berarti statistik ini inferensial dengan deskriptif itu ada perhitungannya. Dan itu aja, tidak ada punya hipotesis gitu. Oke. Ini inferensial menggunakan sampel yang diberikan untuk populasi sehingga dapat disebut popularitas karena kesimpulan. Nah, itu sudah ada inferensial. Nah, ini coba kita buat ini. Nah, statistik inferensial ada yang parametrik dan non parametrik. Kalau kita maunya kita ambil yang statistik yang parametrik, ada syaratnya. Non parametrik tak bersyarat. Apa syaratnya? Datanya wajib valid, datanya wajib normal, datanya wajib reliabilitas. Itu namanya parametrik. Kalau non parametrik dapat data mau dia valid mau tidak bisa langsung digunakan. Itulah non parametrik. Rata-rata kalau penelitian sosial itu non parametrik, datanya tidak perlu diuji. Ya, diuji. Nah, ini sekali lagi. Nah, sensitif diferensial ini rata-rata simpang baku. Nah, ini sudah ada. Ini kita kena ini nanti berbentuk statistik. Nah, berisi normal, homogen, linearitas. Rata-rata kalau homogen ini, kalau tidak homogen tidak bisa diuji. Kalau tidak normal tidak bisa diuji. Nah, kalau dia korelasi wajib linear. Kalau dia data tidak linear, bentuknya kuadrat, pangkat 3 tidak boleh. Nah, jadi ada aturannya. Nah, nah, nah ini diferensial. Ini kalau komparatif membandingkan. Kalau komparatif itu membandingkan. Nah, bandingkan datanya harus nominal, harus ordinal. Nah, kalau komparatif data nominal digunakan teknik tes binominal atau C kuadrat. Nggak boleh yang lain. Ini ketentuannya. Sebenarnya statistik ini, ya, apapun datanya, apapun alat ujinya bisa digunakan. Dapat kok hasilnya, tapi nggak cocok, nggak tepat gitu. Nah, ada data kita data nominal. Mau kita uji pakai rantai juga boleh, tapi nggak cocok. Hasil dapat. Ini kan alat. Nah, sekian banyak alat tentang punya hipotesis, carilah alat yang tepat untuk mengujinya. Apa alatnya gitu. Sama gini, kita mau menebang pohon mangga, atau pohon kelapa aja lah, pohon kelapa, menebang pohon kelapa. Bisa nggak menebang kelapa pakai pisau dapur? Bisa lah, bisa, tapi nggak efektif, lama kali kan. Nah, yang jelas bisa, itu bisa. Bisa nggak pakai kapak? Bisa. Nah, bisa nggak pakai gergaji? Bisa. Itu alat. Nah, yang paling cepat apa? Pakai Denso. Senso apa? Yang yang itu kan? Nah, itu alat yang tepat dengan penebangan pohon. Nah, sama juga dengan statistik seperti itu. Semua bisa digunakan, tapi cari yang tepat penggunaannya supaya memberikan hasil yang eh, efektif, efisien, dan akurat. Itulah penggunaannya gitu. Nah, ini juga komparatif juga sama. Nominal bisa Neymar. Kalau analisis korelasinya Max Neymar, ada C kuadrat. Nah, itu nampak dapat. Dari semuanya. Oke, ini sampai 72 habis. Oke, nanti saya ulangi lagi ini ke apa? Kita ulangi lagi di apa namanya? Di grup, saya balik lagi di grup gitu. Oke. Kita stop sharekan. Baik, udah Bapak Ibu. Nah, itu tadi nanti materinya saya buat lagi ke ini ke grup. Bapak Ibu sekalian, mulai hari ini sampai sebelum ujian ya, boleh dibuat jurnal abstraknya. Tapi abstraknya ambil yang ada angka-angkanya, hasil penelitian yang ada. Apa F-nya sekian, T-nya sekian, atau regresi linear. Nah, contohnya sudah ada itu, nantikan di
di sama Ibu Deborah. Nanti ada satu contoh lagi, saya masukkan ke grup seperti itu contohnya. Memang yang Bapak Ibu ambil semua kuantitatif, tapi hasilnya nggak ada gitu. Kalau pakai program SPSS itu atau SEM itu nggak ada hasilnya. Cuma dibilang itu hasil penelitian menggunakan SPSS sekian atau menggunakan SEM sekian. Tapi berapa nilainya nggak ada situ di jurnal itu. Nah gitu. Itu Bu Leili Fitriana ya, Ibu Leili Fitriana tadi ada juga. Itu Ibu Iya, Pak. membuat itu memang penelitian kuantitatif. Nah, jadi supaya gampang penelitian kuantitatif ini, cari aja judulnya pengaruh apa gitu. Kalau manajemen cari pengaruh apa, pengaruh motivasi, bisa aja beberapa variabel, lebih gampang, lebih bagus gitu. Nah, silakan kalau bertanya tentang untuk ujiannya boleh. Ini saya kirim ke grup lagi, apanya ya, ininya materi tadi. Ini kita balikkan lagi dia. Kirim lagi. Nah, oke, nih. Satu, saya kembalikan yang sudah contohnya lagi nanti. Nah, nih. Nah, seperti ini. Ini contohnya. Nah, contoh seperti ini. Saya kirim ke grup. Ada nilai tabelnya X-nya, atau ada angka-angkanya. Itu ada angka-angkanya. Itulah, apa angka itu? Itulah kita ajarin tadi, pengujian hipotesisnya. Hitung nilai tabel, F itu nilai tabel, itu gitu. Nah, jadi, atau gini, salin soalnya, soal tesnya. Nah, salin aja. Baca bersih-bersih. Salin. Siap Bu, salin, Bapak Ibu. Nah, dari jurnal nomor 1, tuliskan judul jurnal yang Anda ambil. Nah, itu nomor 1. Nomor 2, tentukan masalah penelitiannya. Nah, tentukan masalah penelitiannya. Nah, jadi masalah penelitiannya itu cuman tambah kata apakah ada, tulis judul. Misalnya judulnya pengaruh motivasi terhadap produk kerja. Masalahnya apa? Apakah ada pengaruh motivasi terhadap kerja? Nah, nomor 3, variabel penelitian. Variabel penelitian. Nah, variabel penelitian itu variabel X-nya itu setelah kata pengaruh, variabelnya setelah kata terhadap. Itu jawabannya. Nah, 4, metode yang digunakan. Situ ada di jurnal tulis metode apa. 5, hasil penelitian. Ada situ hasil penelitiannya. Angka-angka itu pindah kembali. 6, kesimpulan dan saran. Pendapat Anda di situ. Nah, nanti itu dimasukkan, dikirim kasih sama Ibu siapa? Niki, itu dimasukkan ke dalam bentuk sama jurnalnya sekalian, klip sama jurnalnya. Ya, jadi jurnalnya dia dikirim, jawaban Ibu dikirim. Jadi memilah-milah. Jadi dari jurnal abstrak itu Ibu tahu mana yang masalah, mana tujuan, metode. Tujuan sudah ada di situ semuanya. Oke, silakan kalau bertanya silakan. Mau tanya Pak, Nah, cara memilih sampel dari misalnya populasinya lebih dari 100 kan dari 10%. Misalnya 100 Pak, 10% kan 10. Milih 10 dari 100 itu caranya bagaimana Pak? baik. Sebenarnya itu udah, itu terserah ya, terserah. Dan jelas kalau kita ambil 110 itu ada kriterianya ya, Bu ya. Ya Bu Leili, kenapa Bu ambil 10? Menurut pendapat ahli ada Iya Pak. kan? Nah, cara mengambilnya silakan aja Bapak mau. Boleh secara random sampling. Boleh secara random. Boleh dinomorin. Sama seperti main jula-jula. Boleh. Itu namanya random sampling.
Nah, tapi rata-rata ambil secara random. Jadi buat mengambil random dengan tidak memilah-milah siapa yang jadi sampel. Semuanya berkesempatan menjadi sampel. Jadi setidaknya dibuat Ibu random sampling. Caranya seperti buat jual-jual. Jadi dari 100 itu Ibu nomorkan 1 sampai 100. Kita bantu habis itu kocok, itu seperti jual, ambil 10 biji, tap dapat nomor 8, tap dapat nomor 80, tap dapat nomor 70, tap nomor, itulah sebagai sampel Ibu sebagai orang. Nah, itu sampelnya. Jadi bebas. Tapi harus dibuat gitu, Bu Leili. Jangan asal ambil aja. Kenapa? Walaupun Ibu ambil asal ambil ya, tapi kriterianya harus ada berdasarkan ini gitu. Ya, random sampling. Nah, jadi bebas. Ternyata nggak bagus, ambil lagi, buang aja itu, ganti. Setelahnya Ibu ambil sembarangan, ternyata ada 3 yang nggak bagus, merusak dia. Ganti. Ambil 3 lagi di populasi lagi tadi. Dari 100 tadi. Buang, ganti lagi. Nah, kalau sudah, udah gitu. Ya itu maksudnya. Yang lain? Pak, izin mau Ya, bertanya, Pak. silakan. Untuk soal UTS-nya, kata Bapak kan nanti dikasih ke Bu Niki, ya itu di, dikirim ke WA, by WA aja ya, Pak? Ya, ternyata antaranya ke apa? Ke ini, ke sama Bu Niki, nanti Ibu itu yang ngirim ke saya. Oh, berarti Ya, langsung kirim ke Bu Niki aja ya, Pak? Nggak, ya kan, Pak? ya, ya. Bu Niki lah, karena kan nanti kan dia sama Ibu itu nanti, nah nanti kan dikasih mah daftar nilai kan nggak, mama saya kan nggak ada. Iya. Kasih, Pak, jawaban atas Ya, jawabannya. tapi daftar aja. Maksud begini, supaya jelas aja kirim Bu Niki. Nah, tapi kalau mau juga, boleh juga di WA saya gitu. Tapi yang sama Ibu Niki sama petinggal di fakultas harus ada ya gitu ya. Oh, berarti ada print out juga ya, Pak? Iyalah kan, buat aja lengkap 2, kasih sama petinggal 1, kirim sama saya 1, Oh, gitu. Ya, baik, Pak. ya, supaya ada petinggal gitu maksudnya ya. Ya, jadi Baik, terima kasih, Pak. ya, oke. Mungkin nanti atau ini udah kita udah siap, kita buat begini aja lah tujuannya. Dulu nomor 4 variabel penelitian. Silakan. Nah, itu udah saya buat ke grup itu soalnya. Nah, dan nanti misalkan yang saya kasih ini kontrol ini. Nah, samping ujinya digunakan uji eh, analisis analisis untuk dengan dan lebih cepat lebih bagus. Nah, begini. Nanti sebelum Bapak Ibu benar tidaknya jurnalnya kirim ke saya.
Tadi Bu Leli udah bilang kurang, Bu Lelia cari lain. Cari aja. Cari di Google Scholar, judulnya pengaruh apa gitu. Itu keluar semua, tinggal pilih aja. Tapi tengok yang ada angka-angkanya hasil di abstraknya. Itu dia. Printkan atau screenshotkan kalau karena salah. Kalau capek kali print, screenshotkan aja. Nanti baru kita apakan. Nah, itu tuh untuk yang lainnya. Nah, jadi artinya jangan sempat dengan dikirim, Bu. Pak, nanti kan ada nilainya. Nah, nanti batas waktunya tergantung kemana Bu Diki aja kapan batas waktunya. Nah, itu. Silakan yang lain, silakan. Kalau ada mau tanya lagi, bebas, bebas, nanya apapun bebas. Pak, saya mau izin bertanya, Pak. Jadi kan sebelumnya saya di apa S1-nya di Ilmu Administrasi Negara, Pak. Jadi skripsi saya itu tentang kualitatif. Kalau di manajemen ini saya lihat tesisnya kebanyakan kuantitatif semua ya, Pak. Enggak juga. Awak dari S1 dari mana? Di Universitas Negeri Padang, Pak. Nah, di tempat kami juga ada ilmu administrasi negara, tapi kita dapat dua materi. Satu materi metodologi penelitian kualitatif, satu lagi metode penelitian kuantitatif. Nah, dia dapat dua-duanya. Nah, permasalahan nantinya apa yang mau digunakan tergantung kebijakan. Nggak ada dipaksakan. Kawan kuantitatif, harus kualitatif. Tidak. Tidak ada ketentuan penelitian wajib kualitatif atau mesti kuantitatif. Tidak. Yang diwajibkan Anda punya penelitian, tesis. Mau tesis itu kualitatif, mau tesis kuantitatif, terserah Anda mempertahankannya. Nah, tapi kalau ada kebijakan dari perguruan tingginya menyatakan lebih gampang kuantitatif. Mungkin perguruan tingginya menyatakan kalau kuantitatif itu nggak begitu ribet, nggak begitu sukar, dan nggak begitu lama. Nah, Anda cuma kalau kuantitatif dapat judulnya, misalnya judulnya motivasi terhadap prioritas kerja, misalkan itu pengaruhnya. Kita cuma cari angket motivasi, buat angket prioritas kerja, kasihkan kepada responden, dapat datanya, olah dengan SPSS, nggak sampai 1 jam selesai analisisnya, siap tesisnya. Nah, tapi kalau digabungkan dengan itu yang lebih bagus. Nah, itu lebih bagus. Baik, Pak. Terima Ya, kasih itu sudah tadi, banyak, Pak. terserah aja. Silakan. Ya, ada lain? Silakan, kalau ada lain silakan. Bapak mau nanya, tadi kan beberapa penelitian kita baca abstraknya itu ada yang seperti yang Bapak sampaikan harus lengkap, ada juga yang seperti yang kemarin ini belum lengkap. Kira-kira untuk masukan untuk kita nanti nulis memang harus lengkap ya Pak ya berarti untuk abstraknya Baik, Bu. gitu. Boleh. Kenapa? Kita ini belajar, makasih minta lengkap supaya di abstrak itu kalau nggak ada hasilnya gitu aja, kalau bertanya-tanya menggunakan SPSS ini nih, hasilnya bagus, gimana bagus ya, nggak ada angkanya kan? Kan pertanyaan. Nah, tapi nantinya kalau dalam buat tesis silakan aja berdasarkan SPSS ini tengok kesimpulan boleh, dari kesimpulan boleh kesimpulan saja. Nah, karena kita belajar, maka kita harus tahu abstrak itu isinya apa saja gitu. Pertama itu judulnya, oke. Dua, masalahnya, tujuan, metode, variabel, hasil. Itu 5 itu aja hasil sebenarnya. Itulah. Nah,
Jadi dari situ, dari dapat itu orang nggak tanya-tanya lagi tentang tesis kita, apa isinya, bagaimana hasilnya. Nggak perlu dia, misalkan tesisnya tebal sampai 200 halaman, nggak perlu dibaca satu, cukup dia baca abstraksinya, dia bisa pikirkan, oh gini hasilnya, gini bagus, nah ada selesai gitu. Ya, tapi nanti dalam buat tesis itu buat lengkap juga bagus, nggak lengkap pun hasil SPSS silahkan aja. Karena memang diwajibkan nanti ngolahnya pakai SPSS ya, yang diwajibkan itu kan. Nah, tapi bisa saja nanti di kesimpulan printkan aja hasil SPSS-nya gitu di lampiran. Nah, lebih dekat lagi. Nah, silakan yang lain. Nggak ada. Ada, silakan. Kira-kira kapan lah bisa gitu bercepat? Silakan Bu. Udah setengah 12, mau setengah 12. Kita paling sampai setengah 12 saja. Nggak ada lagi? Nah, jadi nanti silakan kalau bisa pun saling mencari. Ini berdekat-dekatan nggak? Kalian pernah tatap muka gitu nggak? Belum pernah, Pak. Wow, jadi ini jauh-jauh lah ya. Belum tentu di Batam semuanya kan? Iya, Pak, belum ada yang di luar juga. Ada di Pangkal Pinang ya kan? Eh, jadi gini aja, saling berbagi aja sesama kawan. Itulah kunci S2 ini. Tak boleh kerja sendiri. S1, S2 nggak boleh. Nggak, kalau benar-benar oh saya kerja sini, nggak laku kerja sini sekarang. Kerjanya harus kerja sama. Nah, kerja S2 S3 harus kerja sama. Jadi saling membantu. Jadi misalkan di Bora sudah ada satu, lah ini cari, ini saya ada 2 dapat, kirimkan kalian, saya ada butuh ini malam ini, gitu, saling berbagi. Gitu. Apalagi bapak-bapak nih malas cari itu, cariin. Gini aja bapak ibu, bapak-bapak kalau pas sekali suruh aja ibu cariin, tolong cariin bilang. Nah, nanti kita diskusikan gitu. Nah, silakan kalau ada yang lain, kalau nggak ada kita padai. Dari 2 hari malam dengan hari ini mudah-mudahan memberikan hasil yang terbaik. Sedikit banyaknya adalah ilmu yang dapat, sedikit banyaknya, nggak usah harus banyak-banyak kali. Ya, minimal Bapak Ibu bisa membaca abstrak. Nah, itu bagian abstrak. Itu aja kuncinya metode penelitian ini. Baik, terima kasih. Saya pada di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi tunggu ya kalau wabarakatuh. ada diskusi boleh. Nggak usah Bapak Ibu, nggak usah sibuk. Baik, Pak. Suruh aja anak mencari, ada anak, tolong carikan judul pengaruh, dapat, tunjukkan kawan-kawan. Gampang ini, nggak perlu kita kerjakan. Dari anak bisa. Oke, Pak. Oke. Thank you, Pak. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu, ditunggu. Kita, oke. Keluar. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.